Bagaimana tubuh laron setelah sayapnya bertaburan di lantai? Pertanyaan ini mungkin banyak muncul di benak kita semua ya. Saat malam musim hujan tiba, jika suatu tempat dipenuhi dengan laron, lalu keesokan paginya, tempat tersebut pasti dipenuhi dengan sayap serangga itu. Sementara tubuh serangga itu hilang. Lantas kemana hilangnya tubuh laron ini? Sebelum menjawab lebih lanjut tentang persoalan ini, mari kita pahami dahulu dari mana datangnya serangga bersayap yang kerap muncul sehabis hujan ini ya. Karena laron adalah rayap, dari mana laron muncul tergantung kepada spesies atau jenis rayap yang berada di dekat rumah kita. Ada dua jenis rayap yang paling sering ditemukan di Indonesia. Yang pertama, rayap tanah. Yang kedua, rayap kayu kering. Seperti namanya, jenis rayap tanah umumnya akan masuk rumah kita melalui bawah tanah atau pondasi bangunan rumah. Sedangkan rayap kayu kering seringkali ditemukan masuk rumah melalui loteng rumah karena jenis rayap ini hanya membutuhkan sedikit kelembapan, tidak sama seperti rayap tanah ya. Mengapa laron keluar pada saat musim hujan? Laron umumnya muncul dalam jumlah yang sangat besar ketika suhu udara sekitar mulai naik, seperti saat hujan lebat atau ketika cuaca hangat dan cerah. Laron menyukai suhu antara 25 sampai 28 derajat Celcius, dan mereka dapat ditemukan di seluruh wilayah Indonesia atau beriklim tropis. Perubahan suhu diketahui sebagai pemicu utama kenapa laron keluar dari sarangnya dan terbang melakukan perkawinan dengan cara terbang atau juga dikenal dengan sebutan nuptial flight yang umumnya dilakukan oleh serangga lainnya seperti semut. Lalu mengapa laron suka dengan cahaya lampu? Sama halnya dengan serangga terbang nokturnal pada umumnya, seperti ngengat dan kumbang, laron juga sangat tertarik dengan sumber cahaya. Ini adalah alasan utama mengapa kita akan sering menemukan banyak dari mereka terbang berkerumun di bawah lampu jalan atau lampu rumah kita. Laron dikenal juga dengan aneh-aneh atau rayap. Laron merupakan hewan yang unik karena mereka merupakan serangga yang berkelompok. Sebenarnya mereka buta loh, kok bisa ya? Lalu bagaimana cara mereka berkomunikasi? Mereka berkomunikasi menggunakan sinyal kimia dan juga getaran yang dihasilkan melalui benturan di kepala saat saling bertemu. Melihat laron yang terbang berkerumun di sekitar sumber cahaya selama beberapa menit sebelum mereka melepaskan sayap dan mulai berkeliaran di lantai tanpa sayap merupakan pemandangan yang paling umum. Namun kenapa laron melepaskan sayapnya? Ketika waktunya tiba, semua laron bersayap dan bermata ini akan keluar secara berkelompok dari sarang mereka untuk mencapai tujuan, yaitu mulai koloni baru dengan mulai mencari pasangan. Ketika kita melihat laron telah melepaskan sayapnya, ini berarti mereka telah siap secara seksual untuk memulai proses penciptaan koloni rayap baru. Ternyata tidak secara fisik, karena laron tidak beracun, tidak juga menggigit, dan tidak menyengat manusia dengan cara apapun. Namun, menemukan banyak laron yang terbang di dalam rumah tentu merupakan hal yang menjengkelkan bagi kita ya. Nah, kita harus merasa khawatir ketika melihat banyak sayap laron yang terlepas di dalam ataupun di luar rumah kita. Karena ini mungkin menjadi tanda awal dari gejala serangan rayap di rumah kita loh. Wah, ngeri juga ya. Ringkas cerita, tujuan dari laron terbang memutari lampu adalah untuk mencari pasangan. Setelah menemukan pasangan, laron jantan dan betina akan menjatuhkan diri ke tanah atau lantai, kemudian memutuskan empat sayap mereka untuk berkembang biak dan memulai koloni baru. Nah, itulah beberapa ulasan mengenai laron. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share. Serta bila berkenan, silakan subscribe juga ya. Terima kasih.